Zakat fitrah terdiri dari dua kata, yaitu zakat dan fitrah. Di sini kita pelajari terlebih dahulu apa arti kata zakat fitrah itu. Zakat berasal dari kata Arab, yaitu zakat yang berarti mensucikan, membersihkan, dan juga kata fitrah itu juga berasal dari kata Arab fitrah, yang berarti kejadian, yang berarti fisik atau badan. Jadi zakat fitrah secara bahasa mempunyai arti membersihkan fitrah, membersihkan fisik, dan membersihkan badan. Selanjutnya secara istilah, zakat fitrah menurut istilah syariat Islam adalah memberikan harta yang berupa makanan pokok yang diserahkan kepada golongan atau orang yang berhak menerimanya dengan syarat-syarat tertentu. Zakat fitrah ini juga disebut dengan zakat jiwa atau zakat nafsi. Mengapa? Ya karena zakat fitrah mempunyai tujuan sangat khusus untuk membersihkan jiwa seseorang muslim setiap selesai mengerjakan ibadah puasa wajib di bulan Ramadan di setiap tahunnya. Nah, di sini ada dasar atau dalil zakat fitrah, yaitu yang terdapat di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 277. Yang ibu tuju silakan baca ya. Para gadis, zakat. Artinya sesungguhnya orang-orang yang beriman beramal soleh, menegakkan sholat dan menunaikan zakat, mereka mendapatkan pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada rasa takut pada mereka dan tidak pula mereka bersedih. Baik, selanjutnya ada hadis riwayat Muslim 1635. Silakan dibaca Aziz. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faradha zakat al-fitrah zakat al-fitri min Ramadan ala nasi soal min tamari atau soal min syairin ala kulli au abdi Zakiro au unsa minal muslimin. Artinya dari Ibnu Umar bahwasanya Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah pada bulan Ramadan pada semua umat Islam. Orang yang merdeka atau nama saya laki-laki atau perempuan sebanyak 1 sak 3 atau 30 kurma atau gandum. Hadis Muslim nomor 1609. Baik, jadi itulah dalil dan Al-Quran zakat dan zakat fitrah. Di sini ada ketentuan zakat fitrah. Yang pertama itu ada hukum zakat fitrah. Menurut dalil Al-Quran dan hadis di atas yang kita teman-teman baca tadi, sudah jelas bahwa hukum membayar zakat fitrah bagi orang Islam adalah fardu ain dan wajib. Ini diperhatikan ya, nanti di akhir pembelajaran Ibu
Jadi di atas kita sudah banyak membahas tentang zakat fitrah, kapan harus diberikan zakat fitrah itu dan kepada siapa zakat fitrah itu diberikan. Yang kita bahas di atas tadi. Nah di sini dalam pembagian zakat fitrah ini sudah banyak lembaga atau panitia yang menangani masalah ini. Hampir di seluruh masjid dibentuk panitia di setiap tahunnya untuk mengelola zakat fitrah. Lembaga atau organisasi keagamaan juga turut membantu mengelola zakat dengan membuat panitia seperti Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, dan Al-Irsyad. Nah, di sini tata cara berzakat. Yang pertama kita memilih makanan pokok seperti beras, sagu, jagung, dan lain-lain yang terbaik. Minimal sama dengan yang biasa kita makan setiap harinya. Yang kedua itu kita takar sesuai dengan ketentuan yang ada, yaitu bila menggunakan takaran literan, maka gunakan ukuran yang standar. Tidak terlalu kecil, kita ambil 3 liter atau lebih. Jangan kurang ya. Bila menggunakan timbangan, pastikan timbangannya tepat, tidak berkurang. Kita ambil 2,5 kilo beras. Di sini orang yang mengeluarkan zakat wajib niat. Ini ada 2 niat. Yang pertama yang di atas yaitu contoh niat untuk diri sendiri. Yang kedua itu contoh niat untuk keluarga, orang-orang yang dinafkahi. Yaitu niat untuk diri sendiri yaitu nawaitu al-ukhrija zakat al-fitri an-nafsi fardhon lillahi ta'ala. Itu untuk diri sendiri.